Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Rafiuddin sebagai khadim dari pesantren Darut Tasbih Tangerang. Yang kita muliakan guru kita Kiai Fauzan Nailur Rahman dari Pelumpungan Pamekasan, Kiai Jawahir Khadim Ma'had Aram-Aram, dan kiai-kiai yang tidak bisa maturkan nama-nama beliau tanpa sedikit pun mengurangi ta'zim kami. Semoga kita doakan guru-guru kita yang hadir maupun yang tidak hadir senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesehatan yang barokah. Amin. Semoga kesehatan beliau terus sehingga dapat terus membimbing kita lebih sempurna lagi di dalam menyembah Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, wabil khusus Al-Qadimun atau beliau-beliau yang datang, jamaah safar yang dari jamaah Darut Tasbih Tangerang, Banten. Selamat datang di Pulau Madura. Marhaban bikum, nazaltum ahlan. Pulau Madura, pulau satu-satunya pulau yang insya Allah bebas corona, Pak. Amin. Semoga bisa menular ke yang lain. Saya kemarin ada tamu dari salah satu daerah di Madura. Ini sekedar tahadduts bin nikmah. Saya tanya, gimana keadaan corona di kampung Bapak? Kemudian dia menjawab, mohon maaf Kiai, di kampung saya tidak ternak corona katanya. Dikira hewan ternak mungkin. Tapi bagaimanapun kita tetap harus ikhtiar, jaga jarak, gunakan masker, dan tetap tidak berkumpul kecuali dalam kepentingan silaturahmi yang kita anggap penting seperti pada malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barokah guru-guru kita, barokah majelis ini. Semoga kita dan orang yang kita cintai dijaga di dunia sampai akhirat. Amin. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diundang, tidak tahu kalau acaranya seperti ini. Saya diundang Isra Mi'raj di jamaah musola. Saya pikir ya duduk dekat mimbar dengan bahasa yang paling saya cintai dan paling saya fasih, bahasa Madura. Ternyata acaranya wow. Di luar dugaan saya, ada saudara-saudara dari luar daerah. Ini secara pribadi saya bersyukur. Mengapa? Karena orang yang dalam perjalanan ini adalah 3 golongan di antara orang-orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yang orang lokal ini nanti mengemis doa kepada tamu-tamu kita yang dari luar pulau. Ini harus didoakan juga kita. Semoga bisa husnul khatimah.
Orang yang dalam perjalanan jangan lupa, apalagi tadi dijelaskan oleh guru kita Kiai Syafiuddin, bahwa perjalanan kita itu adalah menapak tilas daripada orang-orang guru-guru mulia kita. Ini sungguh adalah perjalanan yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin." Dulu ini penduduk Mekah, ini belum masuk Isra Mi'raj ya. Penduduk Mekah ini, penduduk Quraisy ini sebelum datangnya Islam terbiasa ekspor impor atau berniaga ke Syam. Berniaga ke Syam. Syam itu kalau sekarang di wilayah Yordania, Bahrain, Palestina dan sekitarnya. Itu Syam. Jadi sebelum Rasulullah atau bahkan sudah ada Rasulullah, orang-orang kafir Quraisy atau orang penduduk Quraisy, Makkah dan sekitarnya ini terbiasa berniaga ke Syam. Datang, berjualan, berniaga, termasuk Rasulullah sendiri. Kemudian kebiasaan itu Bapak Ibu diakui dan justru diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, siru fil ard. Yang singkatnya begini, wahai orang-orang Makkah, kalian yang suka sering datang dan pergi ke Syam, jangan hanya untuk uang, jangan hanya untuk berdagang, jangan hanya untuk plesir, tapi datangilah tempat-tempat bersejarah di Syam. Di sana ada laut, misalnya dihancurkannya kaum Nabi Lut, laut mati. Di sana ada tempat-tempat para nabi. Maka ambillah pelajaran dari mereka. Orang yang beriman oleh Allah dimuliakan, dan mereka yang ingkar kepada nabi-nabi mereka akhirnya oleh Allah dinistakan atau dihinakan. Maka kebiasaan plesir penduduk Mekah dan berniaga ke Syam justru bukan dilarang dengan datangnya Islam, terus diperintahkan, tetapi motivasinya ditambah. Niatnya dilengkapi, seperti perjalanan mulia Bapak Ibu hari ini menuju Madura ini sungguh luar biasa. Perjalanan menapak tilas sangat-sangat dianjurkan dan diajarkan dan bahkan disunnahkan dari Rasulullah SAW agar kita berguru pada jalanan sebagaimana Rasulullah berguru pada jalanan dalam perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Ini yang penting. Jadi kalau istilah teman saya itu punya organisasi namanya SJ, Sekolah Jalanan. Alhamdulillah ngaji bersama kita, namanya ngajinya ngopi trotoar, Pak. Ngopi trotoar, ngolah pikiran di trotoar. Itu rutin 2 minggu sekali. Biasanya di alun-alun Pamekasan, berhubung ada corona, mereka ngaji ke Ra Abbas Banyuanyar, sekarang dipindahkan di pelataran stadion Madura United yang kostumnya merah putih beling-beling itu, Pak. Alhamdulillah. Maka para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara Isra Mi'raj, apa itu Isra Mi'raj? Ini kita perlu tahu pertama bahwa Isra ini semua sudah tahu ya. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingkar atas perjalanan Isra ini murtad, kafir. Kemudian dilanjutkan dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi dijelaskan di dalam hadis-hadis sahih. Sehingga kalau ada orang yang tidak percaya Mi'raj, ini tidak serta-merta langsung kafir, tidak. Mereka namanya fasik, tidak kafir, karena tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Apa Isra Mi'raj itu? Ini saya cerita yang lain dulu. Bahwa hampir semua mukjizat nabi-nabi terdahulu, ini Bapak Ibu perlu dicatat,
hampir semua mukjizat nabi-nabi terdahulu juga dimiliki oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nabi terdahulu punya mukjizat A, maka Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang serupa dengan A. Begitu juga nabi terdahulu punya mukjizat Z, Nabi Muhammad itu punya mukjizat yang serupa dengan Z. Contohnya seperti apa? Ini saya ambil contoh misalnya yang mudah-mudah ya. Misalnya Nabi Isa alaihissalam ini diceritakan di dalam Al-Quran. Nabi Musa diceritakan Nabi Isa wa tubriul akmaha wal abrasa wa tuhil mauta biidnillah. Nabi Isa ini diceritakan di dalam Al-Quran ini bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau Nabi Musa menyembuhkan orang buta, orang bisu, orang kena lepra, ini disembuhkan. Bismillah. Enggak tahu mantranya Nabi Isa pakai bahasa Ibrani, saya enggak tahu apa abrakadabra apa. Kemudian mereka sembuh. Ini Nabi Musa. Apakah Nabi Muhammad menyembuhkan orang sakit? Banyak. Lebih banyak lagi. Contohnya misalnya kita ambil Sayyidina Qatadah radhiyallahu taala anhu yang dalam peperangan mata beliau ini kena tombak. Keluar biji mata Sayyidina Qatadah. Bikin mata dan jeneng matura ngulpa. Keluarlah. Ngulpa itu keluar semua gitu. Allah. Maka oleh Rasulullah SAW diberi ludah, kemudian sembuh total. Bahkan kata Sayyidina Qatadah, mata yang sudah diludahi oleh Rasulullah ini lebih terang dan lebih sempurna daripada mata yang tidak sakit. Allah, tahu gitu saya kasihkan tombak semua kanan kiri. Kata Sayyidina Qatadah. Jadi tidak ada bekas operasi, bahkan lebih terang dan lebih sempurna daripada sebelum sakit. Allah. Sehingga sama Mustafa Atif itu dibuat lagu. Warikul Mustafa yashfil alila wa ainu qatadatin khudha dalila. Allah. Itu dibuat lagu. Bahwa ludah baginda Rasulullah bukan hanya menyembuhkan, bahkan lebih memberi nilai lebih daripada sebelum sakit. Ini menyembuhkan. Begitu juga mukjizat Nabi yang lain. Dulu ini ada mukjizat Nabi Isa yang ketika lapar bersama kaumnya minta makanan dari langit. Diceritakan di dalam Al-Quran, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa mohon kepada Allah seperti istighosah itu bersama kaumnya. Jadi kalau Masya Allah Ki Syafiuddin ini mendakwahkan lewat istighosah, kemudian ada orang yang menganggap bid'ah, mereka enggak baca Al-Quran. Allah, maka saya ikut bangga beliau bisa mendakwahkan lewat forum-forum doa. Nabi Isa berdoa, anzil alaina ma'idatam minas sama. Kemudian turun makanan langsung dari langit, dari surga. Lagi-lagi Nabi Isa itu bahasanya Ibrani. Kita enggak tahu abrakadabranya seperti apa. Turun makanan dari langit, kenyang semua. Nabi Muhammad bisa enggak turun makanan dari langit? Pernah enggak Nabi Muhammad turunkan makanan dari langit? Itu sering, Pak. Sering sekali. Sering sekali. Misalnya di Riyadhus Shalihin itu dicontohkan Rasulullah itu ada orang yang ngasih makanan. Ada orang ngasih makanan ke Rasulullah. Allah, dikasih makanan sedikit.
makanannya sedikit. Bubur lah. Bubur dari kurma dan tepung. Kemudian Rasulullah ini punya santri yang namanya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu santri-santri yang tidak punya pekerjaan apapun kecuali ngaji kepada Rasulullah. Jadi enggak bertani, enggak berdagang, enggak kemana-mana. Dikatakan Ashabus Suffah karena rumahnya itu di teras Masjid Nabawi. Kalau yang pernah ke Masjid Nabawi, ini dari sisi utara makam Rasulullah itu ada semacam teras. Di situ adalah tempatnya Ashabus Suffah. Ya tidur di situ, ya ngaji di situ, ya enggak kemana-mana di situ. Makannya siapa? Makannya ya kalau ada yang ngasih makan, makan. Kalau enggak, puasa. Ini ada banyak. Maka Rasulullah panggil salah satu santri senior dari Ashabus Suffah. Namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah ta'al. Ya Rasulullah. Ini makanan siapa ini? Ini ada orang yang kantar Rasulullah kepada engkau. Kemudian ditanya, wahai Abu Hurairah, kata Rasulullah, kamu panggil semua teman-teman kamu, Ashabus Suffah panggil semua ke sini. Untuk apa ya Rasulullah? Ya makan rame-rame. Maka sahabat Abu Hurairah enggak mau. Rasulullah Ashabus Suffah itu banyak. Di masjid itu sedang banyak orang. Lah ini nasinya sedikit. Gimana kita manggil? Apa kita bagi? Satu orang 2 butir, 3 butir? Sedikit sekali. Maka apa kata Rasulullah? Sudahlah, tugas kamu panggil. Rasulullah pegang makanan itu. Kemudian datang 5 orang. Diambilkan dari makanan itu. Dia makan kenyang. Datang lagi 10 orang. Diambilkan dari makanan itu kenyang. Sampai sekitar 400 orang. Dalam satu riwayat. Makan dari makanan itu kenyang semua. Adrab kapi, teger ngota kapi, masih banyak tersisa makanan. Pertanyaannya, pakai logika apa? Nasi yang sepiring itu mengenyangkan 400 orang lebih, puluhan orang, dari mana? Ini sama dengan Nabi Isa, sama-sama minas sama-sama dari langit, sama-sama mukjizat Rasulullah, sama-sama makanan surga. Bedanya Nabi Muhammad, Nabi kita itu lebih soft, lebih halus mukjizatnya. Kalau bahasa kasarnya mungkin tidak norak dakwah Rasulullah. Maka kalau Nabi terdahulu itu menciptakan, Nabi Muhammad itu memberkahi. Dan itu sering dilakukan. Allah, ya mungkin enggak begitu lapar sehingga kenyang semua. Enggak, lapar semua itu, kenyang semua. Bahkan kalau dalam riwayat yang lain itu pernah kaki Rasulullah ini makanan favoritnya itu kaki kambing yang depan. Jadi soko nambi sayade. Maka Rasulullah itu paling suka makanan favorit beliau. Maka dimasaklah kambing satu kambing dimasak satu. Allah. Kemudian Rasulullah minta, ambilkan kaki depan satu. Diambilkan kepada Rasulullah, dimakan habis. Ambilkan lagi. Diambil lagi, dimakan habis. Ambilkan lagi, dimakan lagi habis. Sampai 4 kali. Ambilkan lagi wahai sahabat. Sahabatnya kaget, ya Rasulullah, yang disembelih kan kambingnya hanya 1 ekor. Kaki depannya 2. Loh, engkau tadi sudah makan 3. Kok malah minta lagi? Dari mana? So, kono yang 2 malah ngabi telok. Allah. Akhirnya Rasulullah menjawab, kamu seandainya tidak tanya, maka aku minta 20 akan datang 20 kaki. Kaki kaldu kikil itu akan datang. Andai kamu tidak tanya, akan datang kaldu kikil 100. Tapi kamu tanya, ya sudah ngerem di sini aja. Allah. Dari mana? Sama minas
sama dari langit seperti mukjizat Nabi Isa. Tapi bedanya tidak begitu kelihatan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah bagaimana Allah memanggil orang yang paling dikasihi, memanggil nabi yang paling dicintai. Apakah terjadi dengan nabi terdahulu? Pernah. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pernah. Nabi Musa ini matur kepada Allah, ya Allah, saya ingin berjumpa engkau ya Allah. Kata Nabi Musa, saya ingin berjumpa dengan engkau ya Allah. Akhirnya, serius kamu Musa? Iya ya Allah. Ya sudah, kamu datang besok. Kemana ya Allah? Ke Gunung Turisina. Ke Gunung Turisina. Kemudian ketika kamu datang ke Turisina, bukalah sandalmu, fakhla'na alaik. Buka sandalmu, maka kamu akan naik ke gunung itu. Di sana kamu akan menjumpaiku. Firman Allah. Maka berangkatlah Nabi Musa. Nyampe Turisina, dibukalah sandalnya Nabi Musa. Kemudian ketika Allah menampakkan, maka Nabi Musa jatuh pingsan. Nabi Musa langsung jatuh pingsan. Nabi Musa pernah berjumpa dengan Allah di Gunung Turisina, lepas sandal, hanya beberapa detik langsung pingsan. Lah Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah kemana? Ke Sidratil Muntaha, tidak lagi Turisina. Dipanggil terus sampai langit tingkat 7. Setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Allah, ini tidak main-main Sidratil Muntaha Bapak Ibu. Sidratil Muntaha itu tempat yang malaikat Jibril pun tidak bisa melintasi. Maka malaikat Jibril langsung KO, Muhammad sampai sini ya, kita KO. Loh jangan, kita ini kan sama-sama dari Mekah. Saya terus, kamu enggak terus. Gimana komentar malaikat Jibril? Mohon maaf Nabi Muhammad, ini di sini ada sekat, ada batas yang tak terlihat, yang andai kata saya maksa maka saya akan terbakar. Saking dasarnya Sidratil Muntaha. Ini kalau saya lanjut saya terbakar. Allah. Padahal malaikat Jibril ini bukan makhluk yang caneng matur benih sekewok. Malaikat Jibril ini makhluk yang tidak main-main. Siungnya ini Bapak Ibu, yang atas siung giginya kalau menampakkan wujud aslinya ini bisa tembus 7 lapis bumi. Malaikat Jibril. Artinya kalau Bapak ketemu tiang dari tulang besar, jangan asal tendang. Khawatir siungnya malaikat Jibril, ndak intermiso ini. Goyan aja. Jadi ini, maka malaikat Jibril nggak bisa, saking dahsyatnya Sidratil Muntaha. Nah, kalau cuma Turisina apa? Turisina itu gunung Jabalun min Jibalil Jannah. Kalau Bapak Ibu punya uang, datang saja ke Syam, datangi Turisina bisa. Atau kalau enggak, jangan khawatir Bapak Ibu, pengen nyampe Turisina, masuk surga dulu sama kita, cari saya, nanti kita antar. Bisa itu. Karena Turisina itu Jabalun min Jibalil Jannah. Jadi pegunungan-pegunungan di surga nanti diantaranya Turisina, kemudian Gunung Uhud. Ini adalah pegunungan-pegunungan surga. Artinya kalau kita penasaran di mana sih Nabi Musa bertemu Allah, nanti di surga kita jalan-jalan bisa. Tapi kalau sampean minta, saya pengen tahu di mana Allah temui Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj, nggak bisa Mas. Nah malaikat Jibril aja tidak bisa. Itu Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha kata Abuya Sayyid Muhammad ibnu Alawi al-Maliki, thumma ila masya Allah. Kemudian Nabi itu jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Nabi Muhammad. Sampai nggak tahu namanya kita, apa di atasnya Sidratil Muntaha. Terus, Masya Allah. Terus seperti itu. Kemudian ditanya, Nabi Muhammad ini, kalau Nabi Isa
berjumpa dengan malaikat Jibril, dengan Allah di Turi Sina buka sandal, fakhla'na alaik, Nabi Muhammad Isra Mi'raj buka sandal apa enggak? Pernah dengar enggak kita keterangan Ustadz Nabi Muhammad buka sepatu di Palestina, ada enggak? Enggak pernah kan? Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'rajnya sampai sepatu-sepatunya naik ke Sidratil Muntaha. Allah, maka Allah lewat Isra Mi'raj Allah semakin menunjukkan betapa cintanya beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka apa tujuannya Isra Mi'raj? Tujuannya Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak akan membahas linuriyahu min ayatina ini, sangat panjang nanti. Ini sudah gerimis. Masya Allah. Doa yang dipanjatkan saat hujan adalah doa yang mustajab. Didoakan oleh musafir lagi, Masya Allah. Tumpuk-tumpuk, kuadrat-kuadrat nanti. Mustajabnya itu double-double, Masya Allah. Maka ini nanti mungkin akan dijelaskan oleh kiai-kiai yang lain. Cuma saya ingin sampaikan satu. Bahwa ketika Nabi Muhammad berangkat dari Mekah ke Palestina, pertama kali yang didatangkan adalah apa? Dikejar oleh setan yang membawa obor. Allah. Nabi Muhammad sama malaikat Jibril ini dikejar oleh setan yang membawa obor. Terus, maka Nabi Muhammad enggak noleh. Jibril, siapa itu di belakang itu? Jangan noleh Muhammad. Siapa itu? Itu adalah jin ifrit. Kenal jin ifrit? Hah? Kalau saya enggak kenal, kalau Bapak kenal enggak usah sampaikan salam saya. Enggak kenal kita ya. Maka Nabi malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, itu jin ifrit yang akan mengganggumu dan akan mengganggu umat-umatmu. Artinya apa? Ketika Nabi Muhammad saja akan dicoba oleh jin untuk diganggu, apalagi cuma kita, apalagi cuma perjuangan habaib, apalagi hanya perjuangan ulama penerus Nabi Muhammad, pasti akan datang jin ifrit yang berwujud macam-macam. Ada yang jin, tapi enggak bawa obor, ada yang bawa jaket, ada yang bawa jas, ada yang bawa dasi, macam-macam jin ifritnya. Ini tampilan pertama Isra Mi'raj baginda Rasulillah. Maka kemudian malaikat Jibril bisi-bisi, wahai Nabi, apa? Ayo kita baca doa. Apa itu? Kalau kita baca doa ini, kita berharap Allah hancurkan jin ifrit itu. Kita baca-baca bersama ya. Kita baca bersama, berharap apa yang dibaca oleh Rasulullah dan malaikat Jibril menghancurkan jin ifrit kita. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhikal karim wa bikalimatika at-tammah allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitan wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman. Nabi Muhammad baca doa ini kurang lebih ya, yang doa ini kemudian dituntun oleh malaikat Jibril, maka jin ifrit yang datang dari belakang, Masya Allah, langsung padam obornya, langsung guling-guling,
hancur lebur. Artinya apa? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita menghadapi jin-jin siapapun, bentuk apapun dalam kehidupan kita, kita tidak boleh mengandalkan kekuatan zahir kita. Kita tidak boleh mengandalkan otak dan fisik kita. Maka dalam perjuangan kita, bahasanya Kiai tadi, dalam perjuangan mengawal agama ini, kita harus banyak berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tawakalnya dan menangisnya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Maka insya Allah setan-setan di sekitar kita akan hancur. Amin. Dan insya Allah kita pasti menapaki dan kita terus akan mendapatkan kejayaan-kejayaan Islam di masa yang akan datang. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit saya bicara tentang Isra Mi'raj. Yang terakhir, jangan lupa diniati bahwa majelis kita ini adalah menguatkan hubungan kita dengan Nabi pemilik Isra Mi'raj, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis ini terlihat sederhana. Majelis ini tidak ada orang mulia dalam pandangan manusia. Tapi ketika kita niatkan majelis ini menguatkan hubungan kita dengan pemilik Isra Mi'raj, baginda Nabi Muhammad, maka majelis ini akan menjadi majelis yang sangat mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi merasa punya hubungan kuat dengan kita, maka beliau akan datang dalam kehidupan kita. Beliau akan membimbing dalam kesempurnaan keseharian dan ibadah kita. Maka insya Allah, apalagi kita berharap kita masih diberi kesempatan bertemu dan berjumpa beliau di sebelum mati walaupun dalam mimpi, insya Allah. Amin. Maka kita niatkan majelis ini adalah majelis rindu kita. Majelis rindu kita kepada beliau. Siapa tahu Nabi Muhammad berkenan merindukan dan mendatangi kita. Amin Allahumma amin. Lebih-lebih kelak di surga Allah Subhanahu wa taala adalah derajat yang mulia. Kita dan semua orang kita cintai. Dan semoga berkah majelis ini sampai kepada arwah guru-guru kita, orang tua kita yang mendahului kita. Allah angkat azabnya, Allah bukakan jendela ke surga, taman surga, dan Allah terangkan cahaya dalam kubur mereka. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kesalahan murni dari kebodohan saya. Semoga ada manfaat yang bisa kita amalkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.